Jadi semua petarung Australia semuanya Whittaker juga ya. Maksudnya ya bukan yang gimana-gimana tapi kalah. Ya yang menang cuma itu doang kemarin. Della Madonia. Siapa? Gak main JDM, bang. ya maksudnya yang JDM tuh apa? Jack Della Maddalena. Ya. Dan ini ada komen yang menarik nih. Dibilang apakah dengan kekalahannya si Steve Erceg ini akan menjadi titik di mana Steve Erceg tuh harus pensiun. Wow. Secepat itu. Secepat itu. Ini komen dari G Pamungkas. Anjing. Ya, seperti yang kalian tunggu-tunggu pasti menantikan tentang recap UFC 305. Banyak sekali yang mention karena prediksi kita salah semua. Dari pertandingan pertama Li Jingliang ternyata Prates yang menang. Terus habis itu Tuivasa, kita Tuivasa semua berharap comeback, hancur lagi. Rosenstrike yang menang. Iya, tapi ada satu juri menganggap Tuivasa menang. Ya, itu menang sih. di 3 ronde. Itu aneh, ntar kita bahas sedikit ya. Terus habis itu si Dan Hooker yang menang. Dan Hooker kita banyak yang menjagokan Dan Hooker. Iya, Dan Hooker banyak. Oh iya. Iya. Cuma Dan Hooker doang. Cuma Dan Hooker doang. Oh enggak, Deng, sama satu lagi gua. Apa itu? Keikara France. Oh iya. Yes. Oh iya, sebenarnya yang benar itu G. Iya. Karena kita semua Erceg tuh. Iya, betul. Ternyata G tuh kayak Karafras bener. Terus habis itu kita itu ini juga apa si siapa? Israel Adesanya ternyata yang menang adalah DDP, Dricus du Plessis. Dan ini kita bahas satu-satu aja nih karena memang episode ini full recap aja. Prates kan menang tuh ya. Yeah. Menang dan dia menang juga performance of the night. Dan emang cakep banget mainnya, Bang. Iya, kemarin kan jadi banyak knockdown yang kita berdua kan waktu nobar tuh kayak, bro kenapa nggak diterusin gitu. Tapi si Prates tuh kayak bener-bener gak mau menang TKO, kayak pengen menang knockout cantik clean gitu. Iya, dibiarin Lee-nya berdiri dan itu adalah pertama kali Li Jingliang kalah knockout dalam sejarahnya. Dulu seumur hidupnya dia ya. Iya. Buat knockout sampai tidur kan. Iya dan Gila. itu kita pas nobar itu kalau gue kan lagi ke Samarinda gua. Lagi ke Samarinda. Jadi pas nobar itu kemarin kita setiap kali Li Jingliang jatuh kita kayak kok nggak dihajar sih? Iya, kayak gitu dibiarin, kan komen. ya. Hah, kok didiamin aja? Sikat lah itu. Terus abis itu berdiri lagi. Terus nggak lama jatuh. Lah kok nggak dihajar sih gitu? Walaupun sebenarnya kepalanya Li Jingliang juga batu juga. Iya, ya. batu juga. Keras juga. Bayangin aja ini pertama kalinya di usia 36 tahun ya. Wajar mungkin udah catch up umurnya kan. Iya. 36 tahun udah gak bisa kuat-kuat terus. Jadi jasnya tidak berguna ya Do ya, jasnya itu. Iya. Akhirnya tetap Ya sedih banget gitu kayak. Jadi pas pertandingan itu kita nonton Prates tuh kayak kok nggak dipukul sih gitu. Padahal dia udah jatuh ke bawah terus dibiarin berdiri lagi, ternyata dia ngincar kayak clean. Kenapa ya gitu ya? Iya mau clean aja kayak udah pengen rekor yang keren aja emang. Highlightnya pengen cakep. Berani banget sih kalau gitu tuh. Ya tapi emang keren kayak Prates kayak gitu Li Jingliang. Lu waktu itu dukung siapa? Li Jingliang ya? Kalau gua nggak Prates, kan Brazil kan dia. Iya Brazil. Oh iya Prates lu ya? Gue Prates, tapi gue bilangnya itu ya ibaratnya kayak dia dari Brazil, tapi gue ininya submission. Menangnya bukan KO. Bukan KO, iya. Dia ternyata knockout artis dia kan masuk UFC lewat Dana White Contender Series. Iya. Dari Dana White Contender Series sampai lawan Li Jingliang itu 10 win streak. dari promotor lama kan 10. Di UFC 3 winning streak itu ini semua knockout semua. Iya Gokil. ternyata ini prospek yang keren gitu. Iya. Kita baru dia winning streak itu. Iya, dan tapi ini di luar promotor. Dan kita ngelihat kan di ronde 1 dia mainnya boxing banget, Bang. Jadi slip ininya pivotnya. Iya. Nah, karena di leg kick terus di ronde kedua tiba-tiba Muay Thai kan. Iya. Tiba-tiba Muay Thai, kakinya diangkat-angkat. Gokil Jadi ini lu orang. mungkin kalau nonton lu keren agak banget. terhibur karena dia bisa berubah stand-nya dia. Iya. Ininya dia tiba-tiba jadi Muay Thai. Dan berubahnya ketara banget gitu dari yang gini terus tiba-tiba gini-gini. Berarti dia Wih, basicnya keren tuh banget. meskipun dia Brazil, basicnya bukan BJJ dia. BJ-nya pasti ada itu. Pasti ada, itu kan? kayak silatnya Indonesia lah gitu kan. Iya. Udah ada by default, cuma strikingnya dia cari-cari pelajari semua. Iya. Berarti ini bukan kayak toilet break match gitu ya. Bukan. Wah, enggak. Enggak. Kayak gak ada di UFC 305. Nggak ada. Justru menariknya ada yang toilet break dan berakhir cepat itu baiknya. Iya, jadi gua tuh kan nunggu, kan gua bilang wah ini kayaknya pertandingan ini cepat-cepat nih awal-awal nih. Jadi gua nggak boker, gua tuh kebelet berak ya. Wah, dah waktu itu kebelet berak nih. Gara-gara ngopi dulu kita pagi gitu ya. Terus habis itu gua kayaknya kayak Kara France nih sama lu kan bilang gitu, kayaknya nih 5 ronde deh Bang. Lu Iya, ada gue sempat gitu kira kan. main event tuh 5 ronde, ternyata 3 ronde doang. Makanya gue bilang, kok 5 ronde? Nah itu otak berak gue keluar. Jadi kayak
ini 5 ronde Steve Erceg flyweight panjang. Gue pikir gitu. Gue pikir gitu. Udah gue tinggal berak. Lagi berak nggak bisa streaming juga kan di dalam toilet kan karena toiletnya Brewok gak ada sinyal aja gitu. Gue lagi berak tiba-tiba Tommy nelpon. Kelar. Nah, orang cebok belum, apa belum? Wah itu gue panik banget tuh, cebok aja cepet-cepet langsung keluar. Anjing Erceg. Itu yang lagi kegantung nya masuk lagi hup. Iya dia bilang Bang anjing Erceg nih. Tapi itu kan nanti kita bahas tuh kayak Karafra sama Erceg tuh. Tapi si Prates itu juga ternyata prospek yang bagus dan dia sangat harus disorot itu. Dia dibilang ini apa Sean O'Malley-nya dia dapat welter ya kemarin ya? Iya welter bener ya? Sean O'Malley-nya welter. Wah, komen orang begitu karena gaya-gayanya ya. Iya dia apa? Pick his shot gitu. Dia pilih pengen nembaknya pakai apa gitu. Dia diukur gitu, enggak yang asal bakbuk tuh diukur-ukur. Si Li Jingliang jatuh, dibiarin berdiri, diukur lagi, pum, langsung tidur. Iya. Jadi keren, dia Sean O'Malley-nya welter katanya. Patut disorot lah di welter. Apalagi welter kan kita udah terlalu lama ngeliat welter yang orangnya itu lagi gitu. Iya, jadi perlu perlu ada istilahnya refreshing, Bang. Iya, refreshing. Regenerasi itu dia. Itu tadi perubahan. Coba kita sambil lihat itu. Politik sih anjing. Kenapa perubahan? Caimin. Survival. Caimin mah mode survive itu ya. Mode survive. Iya, Caimin apapun mode survive. eranya bisa bertahan. Gokil dia. Caimin tuh kalau di UFC kayak siapa ya? Terus kata netizen, "Bang, ngapain Bang ngomong gitu?" Iya, tapi memang karena IKN bagus. Gara-gara lu jadi keinget gue mode survive ini kan. Mode survive itu sebenarnya kayak Dan Hooker lah. Iya, baru mau bilang Dan Hooker tuh mode survive. Anjir, babak belur ya kan. Pas dikomenin juga kayak lu nextnya mau ngapa nih, kata DC ditanya gitu. Gua apa aja mau BMF, go. Iya, BMF, Conor McGregor apapun gue yang penting mabok survive. Tuh. Waktu di interview juga gila nih orang kobam nih. Iya, mode survive. Tony Ferguson mode survive. Iya, mode survive. Iya, hajar masih bertahan gitu. Gimana Dan Hooker sama Gamrot gimana? Dan Hooker Gue masih di pesawat pas saat pertandingan ini. Tai dulu Bang. Apa? Dari Li Jingliang ke Tai Tuivasa versus Rozenstruik dulu. Kalau Tuivasa sama Rozenstruik ini menariknya jadi Rozenstruik si Tuivasa tuh sempet kakinya sakit pas nendang kakinya Tuivasa. Jadi kita pikir wah kelar sih ini sih karena dia udah kesakitan di tengah-tengah pertandingan. Si Tuivasa ini? Iya Tuivasa. Tapi habis dicek itu gitu. Ternyata aman deh ya. Aman. Masih bisa bertanding. Entah ditahan atau gimana, cuman itu jadi Rozenstruik itu menariknya adalah dia walaupun heavyweight, dia kan sebelum ke UFC itu juara nasional kickboxing kan. Iya. Jadi walaupun heavyweight bukan yang ngandelin suatu pukulan KO, tapi mainnya tuh leg kick gitu. Kayak Cyril Gane cuma gak seatletis Cyril Gane lah. Nah gitu, jadi Bam Tuivasa tuh kemarin kita ngeliatnya kayak one trick pony suatu hari akan hancur gitu. Dia kan Bam Tuivasa bayangin sempat sampai ranking 3 gitu kan, karena ya dapat terus knockout satu pukulan mematikan itu. Cuma kan MMA nih olahraga yang modern yang bergerak cepat kan. Jadi ya one trick pony kayak gitu ya bakal catch up sama zaman. Zamannya udah di mana atlet-atlet heavyweight udah nggak mempan lagi digituin. Iya. Akhirnya sudah tinggi. Iya, udah 4 losing streak, kemana lawan Rozenstruik di kampung halaman sendiri disorakin terus kan. Apa bam. Tapi ya gimana? Dia nggak bisa nemu satu pukulan kematian itu ya kan? Iya. Dan satu-satunya cara ya harus dibikin pertandingannya berantakan, soalnya kan kalau kickboxer rapih kan. Ya berantakannya itu yang jadi pas sakit dipaksain ini baru dia bisa nih, tapi tetap aja nggak dapat ya. Iya, Rozenstruik itu rapi banget mainnya karena dia kickboxing. Jadi emang kelihatan rapi untuk seorang heavyweight, dia rapi. Iya. Bisa gitu leg kick cepet gitu kan. Iya, daripada baku hantam kan rata-rata heavyweight kebluk gitu kan. Ini termasuk yang mainnya rapi kayak untuk seorang heavyweight Rozenstruik. Jadi kemarin nontonnya itu sebenarnya kita momen Tuivasa ngapain lagi? Udah langsung brawling aja gitu kan. Udah lu gak akan menang sih ini, udah brawling aja, kita gregetan gitu ya. Tapi enggak dapat jabnya aja tajam si Rozenstruik kan, jadi mau asal-asalan dapat di leg kick. Tapi lucunya waktu pembacaan skor ada satu juri yang menangin Tuivasa langsung. Dan gue baca di Twitter Bang, si juri itu langsung ditarik saat itu juga. Anjir, jadi next fight si Gamrot versus Dan Hooker dia udah bukan penilai lagi.
Oh gitu. Karena terlalu absurd, kecuali dia menangin Tai Tuivasa tapi skornya 28-27 28-27 atau 29-28 gitu. Ini 30. 30-27 berarti Tuivasa menang 3 ronde. Iya, daripada Rosenstruik. Padahal kalau di kasat mata udah gak ada menang-menang. Gak ada menang-menang. Gitu. Jadi jurinya langsung ditarik gitu ternyata langsung ya habis itu ditarik. ya. Gokil. Siapa? Scott Hoop. Siapa sih kemarin? Iya, namanya ini banget, aneh banget. Orang Australia itu bukan? Kayaknya. Iya, itu gitu Jadi ada sedikit ini. Ada permainan dalam, Ada drama gitu ya. pencatutan. Iya. Jadi kita kemarin pas ngobrol di ini, wah ternyata UFC ada ordalnya juga khusus Australia. Walaupun Australia menurut gua termasuk yang secara euforia itu mereka tuh ini banget. Wow, Iya. suaranya tuh kedengeran sama kita gitu. Iya. Brazil Sports fan banget iya, mereka. sama kayak Brazil tuh sempet tuh kita kedengeran tuh dari ini tuh. Iya. Wah, kedengeran. Tapi kan kalau udah Amerika kan udah gitu-gitu aja. Iya. Nggak yang kita kedengeran sampai di Brewers tuh wah kedengeran. Tapi Australia kan wow anjir. Nah, lu masih ingat gak yang waktu Volkanovski kalah lawan ini? Islam yang ada satu ini penonton kita Shannon yang orang Iya, oh iya. yang pas kalah dia teriak no. Iya. Gitu. Kita Kayaknya kaget. apa? Iya. Karena ya si Shannon, waktu ngobrol sama si Shannon terus gue tanya dia kuliah di Australia jurusan apa, terus dia bilang kan jurusan ini kan apa? Sports media gitu. Kayaknya emang minat sports di sana tuh tinggi banget deh. Ya di Australia. Iya. Makanya antusiasnya besar Antusiasnya gitu. besar. Apalagi itu bukan Melbourne, bukan Sydney tapi Perth. Tambah ini lagi lah, tambah wah bersemangat lagi lah. Gitu-gitu ya. Tapi memang Tai Tuivasa sayangnya kalah lagi, berarti ini udah 5 losing streak. 5 losing streak, nggak tahu nih harus gimana. Berarti comeback-nya. Tuivasa harus apa ya? Udah jadi chef. Karena secara badan udah cocok jadi chef. Dia tuh ini Bang, apa heavyweight. Apa? Heavyweight yang kalau kayak kemarin deh. Kalau kita ngeliat si Rosenstruik, dia emang gendut kan perutnya. Iya. Dia kelihatan kenceng gitu. Iya. Ya kan Tuivasa tuh kayak ngegelambir aja gitu, kayak gelambir. dia tuh batas berat heavyweight kan 265. Dia tuh kayak 265, ya udah 265 gitu. Iya, Enggak iya. yang di press kayak gimana gitu. Dan itu Tuivasa tuh kan kalau dia selalu bilang kalau Puatan kan kita nggak mungkin lihat dia ada kerja di coffee shop. Iya. Puatan tidak mungkin jaga valen mobil, tidak mungkin kan. Ada jaga kasir kayak Indomaret, Alfamart tidak mungkin. Ya kan ini kan memang Puatan ini memang muka-muka petarung. Iya. Satu-satunya yang mungkin mengerjakan itu semua cuma Tuivasa. Karena secara muka dia bisa ditempatkan di mana aja. Iya, maksudnya secara wajah dia bisa dia bisa di mana aja gitu. Jadi gamers masuk, jadi YouTubers bisa. Streamer cocok. Apa misalkan kerja di fast food bisa, dengan perawakan kayak gitu dia di mana aja bisa. Kebalikannya. Lucu-lucu juga mukanya, iya. Iya kayak anak mami. Cuma tatonya cuma tatonya aja yang ganggu, kayak kolor di atas gitu naik ke atas. Ini kan apa? Maui itu yang tatonya di ini Bang, di selangkangan gitu, di kaki gitu. Tapi kayak kolornya kelebihan di sini ya. Itu Tuivasa tuh itu adalah kebalikannya Puatan ya. Tapi kalau Puatan ya kemarin kan nanti kan kita akan bahas Puatan tapi detail, tapi nanti di episode selanjutnya ya guys. Cuma Puatan kan dia kalau lagi nggak bertarung kan mode berambut ya. Jadi rambutnya ada. Dia kalau ada berambut gitu kayak anak culun lah. Kayak anak baik-baik gitu, kayak lagi sebaik-baiknya dia tetap serem Bang. Sebaik-baiknya dia nggak ada yang ganggu Bang. Iya bener sih, tapi gue ngeliatnya kayak culun gitu. Kalau yang pas dia liburan ini kan dia lagi liburan tuh kayak culun aja gue. Puatan waktu kickboxing tuh yang gue aja hampir gak kenal. Lu waktu lihat Puatan waktu lawan Adesanya waktu kickboxing. Iya. Berambutnya iya. Kayak orang aneh banget anjir. Itu ya Puatan ya, itu Puatan nanti kita bahas spesial tuh. Kan kemarin ada yang bilang gini, "Bang, tolong bahas Alex Pereira nih, penting banget gitu." Tapi kita bikin satu episode sendiri ya Alex Pereira ya. Terus habis itu kita masuk ke Gamrot sama Dan Hooker. Ini termasuk seru ya. Dan gue baca-baca komen kayak, ya Gamrot belum lawan Islam aja udah dikacang-kacangin, apa udah digitu-gituin. Bener nih, Gamrot tuh terlalu apa ya, terlalu gue seneng tuh tandingnya di tuan rumah. Jadi ya walaupun secara data statistik kan emang unggul ya Gamrot. Cuma cara kayak gitu ya nggak fair buat menang lah. Yang gulat-gulat. Jadi ceritakan jadi, karena gue tuh pengen banget nonton dia ini Bang, tipikal gulat yang gak dapet takedownnya. Namanya ilmu gulatnya tinggi kan, jadi nggak dapet takedownnya, dipaksain gitu, dipeluk terus kakinya, karena kan nggak boleh dong sama si Dan Hooker diinjak kepalanya Gamrot, jadi peluk aja kakinya, jadi mau nggak mau harus ngeladinin groundnya kan. Cuma Dan Hooker selalu berhasil keluar, dan tiap adu striking tuh sampai sempoyongan si Gamrot. Terus kalau udah sempoyongan terus aja takedown gitu kan, paksain. Makanya
untungnya tuan rumah dan Dan Hooker dimenangin. Dan ya balik lagi kalau misalkan control time tapi nggak ada ancaman submisi ya seharusnya nggak valid dong buat dikasih poin gitu. Ya, dan dia kelihatan capek banget pas Gamrot tuh meluk Dan Hooker tuh kayak mukanya capek. Iya, kayak peluk surviving gitu kan, kayak anjir gitu. Jadi makanya menariknya itu orang pada bilang welcome back to top 5. Dan Hooker karena si Gamrot kan ranking 5. Ini langsung loncat jauh nih Dan Hooker. Terus Dan Hooker kan penampilan baru Bang, udah full tato sekarang. Iya keren ya. Dapat Dan Hooker skin epic katanya. Kaki, dada, ini terus tatonya juga serem-serem ya kan. Ya di kaki ngeblok lagi, kaki ngeblok banget tuh kan. Iya jadi gitu. Jadi Gamrot ini mode peluknya ini bukan mode mengancam tapi mode bertahan hidup aja kayak kelihatan lo kayak aduh capek. Dan Hookernya juga bingung juga. Aduh mukulnya bagian mana kalau tempurung belakang kan pelanggaran dia diukur-ukur. Iya gitu ya. Tapi emang itu lumayan seru, bahkan kita sempat ada pembahasan pertandingan itu sebenarnya fight of the night. Iya dia menang fight of the night. Tapi udah menang kan? Iya fight of the night tuh. Itu keren tuh Gamrot sama Dan Hooker. Dan Hooker juga akhirnya kita lihat semangat lagi ya, kayak ada bersemangat kayak apa aja ayo semangat aja ayo. BMF sikat, McGregor sikat. Cuman gue ngeliatnya kayak kalau fighter tuh kan ada namanya scar tissue. Jadi kalau misalkan abis luka di sini, dijahit, dipukul lagi ya kebuka lagi kayak Nate Diaz, makanya ditoel-toel dikit aja udah berantakan mukanya. Nah si Dan Hooker kan banyak banget tuh scar tissue yang di sini sobek lah, di sini sobek. Jadi kayak kalau dia main ke BMF atau main di top 5, hancur mukanya sih. Lawan Gamrot yang main gulat aja hancur mukanya, apalagi lawan striker hancur. Iya, coba kita lihat ya berantakan mukanya. Top 5-nya Dan Hooker ya. Kita lihat ya siapa-siapa aja yang kemungkinan bisa berhadapan sama Dan Hooker lagi. Berarti kan kalau Islam udah pasti nggak akan ketemu lagi dong sama Islam Makhachev nih, nggak ketemu lah, udah pasti aman. Dia hidupnya selamat tuh dari Islam Makhachev. Berarti dia akan ketemu Arman mungkin juga nggak. Arman mungkin udah Islam. Berarti Justin Gaethje. Bisa. Orang pada bilang Justin Gaethje, cuma bayangin anjing dipukul Justin Gaethje hancur kepalanya. Hancur itu. Iya, ketemu Poirier juga mungkin hancur. Hancur lah gila. Rematch gitu mau dibunuh si Dan Hooker. Iya, makanya udah pasti hancur lah. Iya. Yang sekarang hancur berdarah-darah kayak orang gila udah itu. Jadi ya ini mah hura-hura aja, dia mah yang penting hidup aja. Itu Dan Hooker tuh salah satu. Kita pas kita nobar ngomong gini gua sama Sardo. Jadi dia tuh Dan Hooker tuh selama pertandingan senyum terus. Ketawa, senyum, di ngobrol sama cornerman aja kayak having fun gitu. Jadi kayak nothing tulus, kayak mabok dulu aja sebelum tanding terlalu gak ngerasa sakit ya kan. Gue curiga udah minum berapa whisky. Iya diajak ngobrol sama DC kan beres pertandingan ngelantur aja kan. Iya kayaknya mabok tuh ya. Boleh dok kayak gitu-gitu dok. Iya boleh aja lah, gak tahu sih. Atau mungkin ya mabok sama adrenalin. Euforia pertandingan. Jadi aman-aman aja ya. Nah itu paling itu. Nah ini sekarang berarti ke pertandingan selanjutnya, karena nanti paling panjang sebenarnya kita bahas DDP sama Adesanya, karena gue akan bacain beberapa komen yang pengen ditanyain. Tapi nah ini kayak Karavla sama idola GR ya. Nah satu aku sayang ibu, dua aku sayang ayah, tiga sayang Adesanya, 1, 2, 3 Steve RC kalah. Gitu ya. Kalahnya mati lagi. Kalahnya mati, bukan kalah ini lagi, ronde mati. Iya bener-bener ini tuh apa? Nah ini yang tadi gue bilang, ini gue pikir bakal panjang gitu ya. Tapi bener kata Sardo, maksudnya kayak Kara France ini rekornya ronde 1 finish, ronde 1 ronde 13 kemenangan di ronde 1 semua. Gila. Emang dia itu bahaya di ronde 1 sebenarnya, tapi kan karena faktor dia vakum udah 2 tahun. Terus habis itu lawannya RC yang baru title shot, mungkin on fire. Jadi gue pikir lama nih kayaknya, rondenya nih panjang nih kayaknya decision. Berak lah saya. Cepet banget. Tapi yang bener gini, kan gue gak nonton ya, tapi kan gue membayangkannya kalau misalkan waktu lawan Pantoja itu kan full yang kayak kan gerasa kerusuk. Dan Ercek itu ternyata ahli dalam menanggulangi itu. Nah jadi gue awalnya mikir kayaknya kalau misalkan Ercek pun kalah pasti ronde 2 atau ronde 3 gitu kalau lawannya sabar. Ini ronde 1. Ini apa yang terjadi nih? Nah jadi kan gue bikin fight weeknya tuh pembahasan tentang Ercek sama Kai Kara. Gue selalu di bahasan itu tuh gue bilang kesulitan si Kai Kara itu cuma di ring rust aja karena dia 2 tahun gak tanding. Dan nih fakta menarik,
Kaikara itu pertandingan terakhirnya lawan Amir Albazi. Dia Iya. kalah karena dicurangin ini akan skornya. Nah, fakta menariknya adalah Steve Ercek baru masuk 1 bulan setelah pertandingan terakhir si Kaikara. Tapi dia udah main 4 kali dan udah perebutan sabuk. Anjing si Kaikara dari tahun-tahun kapan main di UFC belum pernah tuh ngerebutin sabuk ya kan. Makanya secepat itu dan itu. Jadi gue bilang lagi on fire sama antara yang ring rust. Tapi kalau bicara tentang skill per skill, si Kaikara kan ranking jauh di atas Steve Ercek kan. Iya. Steve Ercek tuh ranking 10 kemarin waktu lawan Pantoja. Cuma karena kalahnya keren, walaupun kalah naik 3 ranking gitu. Oke. Si Kaikara dari dulu ranking 4. Nah, si Steve Ercek kan kelebihan dia di flyweight nih karena postur dia kan tinggi, Iya. tangannya panjang-panjang gitu. Nah, si Kaikara ngelawan orang yang tinggi ini bukan pertama kali. Sebelumnya dia pernah ngelawan Cody Garbrandt, juara Iya. bantamweight yang lagi jatuh. Terus dia pengen coba peruntungan di flyweight, dibantai di flyweight sama si Kaikara, di KO-in juga. Jadi dia bukan hal baru nge-KO-in orang tinggi. Dan menariknya Kaikara adalah walaupun dia pendek, dia kayak Volkanovski, reach-nya panjang. Reach-nya justru lebih panjang daripada Steve Ercek. Steve Ercek 68, dia 69 gitu. Nah, kemarin KO-nya adalah si Kaikara pertama mainin overhand kanan, terus si ditangkis gini, ternyata bukan ini tujuan utamanya. Kiri ada lagi masuk. overhand kiri. Jadi pas ini tangkis tak, ini masuk boom, langsung jatuh. Dan Telak gitu. waktu jatuh nggak langsung all in buat ground and pound, dibiarin berdiri lagi. Baru Tampol straight, lagi, boom, dong, sini, jatuh tidur udah langsung. mati. Itu di 58 sisa 50 detikan. Iya. Mati Gokil. ya, benar-benar mati. Ini bukan ini kekalahan Ercek yang Anda mau. Bukan kekalahan Ercek yang ini, benar-benar mati saat itu. Memang ini sih apa ya? Kayak Kara Francis memang kemarin sempat ada obrolan juga tuh soal akhirnya dia balik lagi dan sekarang udah di flyweight dia tetap segitunya ya, maksudnya walaupun 2 tahun vakum gitu. Cuma kemarin ada yang ngobrol gini netizen, kayaknya kalau ketemu Pantoja Kaikara tetap kalah, Dok. Kayaknya, Dok. Ada yang komen gitu tuh. Nah, ini lawan Pantoja juga tetap habis Kaikara gitu. Karena emang udah pernah kalah. Iya. Kaikara udah pernah lawan Pantoja dan kalah gitu. Nah, jadi- Kaikara kan powernya di knockout kan. Iya. Sedangkan Pantoja ini kuat banget kan, gak pernah kalah finish. Nggak pernah kalah finish, ronde Iya. 5 terus. Iya, jadi tapi kan siapa tahu ada perubahan dengan Kaikara yang sekarang gitu. Emang ada, kayaknya sama yang rematch, masalah hitungannya kalaupun rematch lagi, kayaknya nggak ada. Pantoja juga ada perubahan, kayak Iya. juga pasti ada perubahan. Perubahannya di ini Bang. Waktu dulu kan ngerebutin ranking lawan Pantoja. Bukan champion ya. Iya, bukan championship. Kalau pengen championship kan beda. Oh, ini mimpi saya nih gitu. Oh, jadi mungkin motivasinya beda. Itu berpengaruh tuh, bisa berpengaruh ya. Pasti sih kalau menurut gua. Dan kalau misalkan mau dibilang kayak kalau orang membandingkan pertandingannya Pantoja lawan Ercek terus membandingin Kaikara lawan Ercek, kayaknya bakal beda deh. Soalnya ya kembali lagi Pantoja pada saat itu bukan performa yang terbaiknya dia. Setuju. Iya. Ngeremehin kalau menurut gua. Kayak nggak mungkin kayak gini Pantoja gitu kan. Kita ngelihat loh waktu dulu lawan Moreno, Iya, Loival. iya lawan Royval. Kayak mental konten. Ya gue tahu kan maksudnya Pantoja itu kan dia punya mental bukan Ya, mental juara bertahan. bukan mental juara tapi mental challenger. Iya. kan. Padahal dia juara harusnya dia nunggu kayak ada Main saja poin, gitu kan, ya. main poin, tapi dia malah yang kayak ini kalau gua nggak menang nih dia juara nih, kayak gitulah ibaratnya. Nah, Iya. pas waktu lawan Steve Ercek tuh dia mental challenger-nya itu dia kental banget, terlalu kental sehingga lebih ke sembrono gitu. Iya. Iya. Tapi Kaikara nggak harus lawan Royval dulu atau Nggak, dibilangnya udah langsung karena title shot? dan ini juga sih Bang. Jadi di bahasan Fight Week gua kemarin Iya. kan kita baru kehilangan Muhammad Mokaev kan. Iya. Nah, gue ngerasa kayak UFC ini harus cari bintang. Dan si Kaikara kemarin, itu nyenengin hati si Dana White banget. Anjing, langsung nemu lagi nih bintang baru gitu. Makanya langsung dapat performance of the night kan. Iya. Selain karena knockoutnya bagus ya, uang ini juga lah, penghargaan juga. Ya lu dulu calon bintang nih. Next year lawan Pantoja nih gitu. Oh, makanya langsung gak usah Iya. Royval lagi, Nggak langsung nggak aja ya. Apalagi ini juga kan punya masa juga kan dia dicintai kan dia di Australia. Waktu yang kemarin yang si post fight interview si Daniel Cormier kan bilang 13 kemenangan finish di ronde pertama. Kaikara lu tuh flyweight dan ini tuh angka yang tidak wajar, ada 13 kemenangan finish di ronde pertama. Ini nih rahasianya apa? Terus si Kaikara kan bilang mungkin karena gua suku Maui, kata dia gitu kan. Iya. Langsung ditepuk tanganin kan. Iya, tapi kan dia New Zealand kan? Ya New Zealand. Itu sama Australia bukannya ini banget ya? Apa? Ya disatukan di Maui-nya, Bang.
Oke. gitu. Kayak Indonesia Malaysia gini, tapi kalau bilang sama-sama Melayu ya udah satu rumput Iya, gitu. bawa suku lah ya Iya. ibaratnya. Oke, baru makanya ditepuk tanganin karena Iya. kayak Kara France. Oh, Dan gitu. ini akan menjadi perjalanan yang mulus buat Keikara Francis, soalnya kembali lagi kan Pantoja itu juga raja yang bertanggung jawab juga kan. Iya, pasti diladenin. Iya, pasti diladenin. Dan ini apa? RCK aja diladenin ya kan. Dan kekalahan RCK itu sebenarnya mencoreng semua petarung Australia. Jadi kayaknya petarung Australia itu lagi Dan Hooker yang menyelamatkan cuma Dan Hooker Cuma doang. Dan Hooker. Sisanya dari yang Tafa, Iya, Junior Tafa. Junior Tafa, terus habis itu semuanya Tuivasa, semua Iya, yang kalah lawan- semua. Kalah semua, cuma ini Volkanovski juga kalah kan, lagi Iya. kalah-kalah. Jadi semua petarung Australia semuanya Whittaker juga ya. Maksudnya ya bukan yang gimana-gimana tapi kalah. Ya yang menang cuma itu doang kemarin, Della Madonia. Siapa? Gak main bang. JDM, ya maksudnya yang Iya, JDM tuh iya. apa? Jack Della Maddalena. Madalena. Ya. Dan ini Itu doang. ada komen yang menarik nih. Ah. Dibilang apakah dengan kekalahannya si Steve Erceg ini akan menjadi titik di mana Steve Erceg tuh harus pensiun. Wow. Anjing secepat itu, masa Waduh, secepat anjing itu. itu. Ini komen dari G Pamungkas. Anjing. Anjing baru bang, ini lagi bang yang waktu gua bikin Fight Week, fakta menarik dari RCK adalah dia baru 9 bulan anjing di UFC. Iya. Udah sejauh ini perjalanannya. Luar biasa sudah RCK. Umur masih muda. 9 bulan udah ngerebutin sabuk ya kan. Udah dapat main event, langsung pensiun aja. Oh, iya, masa langsung Belum pensiun. genap Ini setahun kalau aja. Steve Erceg ngerti bahasa Indonesia dia pasti bingung ini kenapa ya, ini G Pamungkas kenapa benci sama gua, kenapa ya. Iya. Bahkan komen-komennya di akun-akun orang juga udah belajar aja Pak Guru, udah ngajar aja Pak Guru gitu. Udah jadi niche bang. Di nobar, di kolom komentar. Oh, iya. Iya. Dan lucunya kayak waktu nobar kemarin kayak itu kan kita main yang Mola Fight Predictor. Iya. Itu semua yang gak ada yang dukung RC. Jadi cuma podcast ini aja yang dukung Steve RC. Kalian. Iya maksudnya kan gua Kalian yang Asardo dukung. bagus kan Steve Iya. RC. Iya. Tiba-tiba semuanya kayak Kara France semua udah mati gue gokil. Kita dong Steve RC. Tapi gue jamin kalau misalnya gue nonton kemarin tuh pasti banyak yang dukung Steve Erceg. Bukan karena pengen lihat dia menang, pengen lihat gue kesel aja. Iya. Tapi kemarin kebalikan lagi. Wah ini kalau ada Bang Gen nih pasti Tommy diceng-cengin. Wah. Udah lari pas selebrasi. Udah selebrasi itu. Terus selebrasi gue lari keliling berwork lagi. Iya itu pecah soalnya pas kayak Karavan Iya, ya. itu. knockoutnya itu kaget itu. Langsung hening kan Australia. Iya. Soalnya itu doang harapan terakhir kan. Iya. Anjing, ya. Oh iya langsung kelar ya cepet lagi kelar satu ronde itu ya kayak Kara France ya teman-teman. Nah ini agak mungkin agak sedikit panjang karena kita akan bahas Dricus du Plessis dan juga Israel Adesanya ya. Nah. Ini gue baca dari komen aja karena ini minta dibahas nih dari kolom komentar nih. Katanya Izzy mode kontender bahaya dan gak pernah kalah. Padahal udah pernah kalah sama Jan Blachowicz loh waktu jadi kontender. Itu pun karena naik berat badan ya. Iya. Bukan karena satu divisi nih. Jadi itu mau ngejar ke atas tuh. Itu makanya dia kalah. Ditunggu bahasanya di podcast Duel UFC nanti ya. Radio Tempur, G Pamungkas, Kemal Palevi ini dari Rakma Kasar. Cuma Selos juga diundang. Nah, buat Rakma Kasar yang komen ini sebenarnya iya kan Jan Blachowicz tuh dia cuma ada di sepanjang sejarah Adesanya ya. Cuma akhirnya ada 2 fighter yang bisa nge-take down seorang Israel Adesanya. Itu pertama Jan Blachowicz, tapi Jan Blachowicz itu posisinya adalah itu secara berat badan ya udah like itu divisinya heavyweight, dia. iya. Udah bukan divisinya Adesanya lagi gitu. Yang kedua adalah DDP doang Dricus du Plessis. Itu pun karena sebenarnya selama ini musuhnya Adesanya itu sesama striking. Yeah. Jadi dia bisa tuh gaya-gaya mungung-mungungin kabur-kaburan itu bisa. Tapi begitu ketemu kayak Dricus, udah itu punggungnya terbuka lebar. Iya. Terbuka Tapi segitu lebarnya. walaupun alasannya adalah Adesanya kebiasaan tuh buang muka itu karena dia pikirnya striker ya, striker Iya. diginin ya udah biarin gitu. Dia nggak nyangka bakal di tackle. Tetap tolol sih gitu. Anjing dia. Jadi guys, waktu nobar di ronde 2 itu Celos langsung nge-feed call tuh lagi Iya, acara nobar Celos, langsung nge-feed call ngamuk-ngamuk langsung kan anjing nih Adesanya jelek banget gini terus gue bilang nggak kedengaran los di sini rame banget gitu kan chat aja terus si Celos ngechat gitu yang punya lu telat gitu kan ini jelek banget nah terus dan apa ya gue sama kita yang suka Adesanya tuh ngelihat dia tuh mainnya aneh banget kayak apa ya dia nih tangan depannya ngukur-ngukur tapi nggak keluar ini ya anjir padahal kan dibilangnya si Alex Pereira tuh yang bahaya hook kirinya. Kalau Adesanya strike kanannya kan. Iya. Kan si Alex Pereira tidur pakai strike kanannya tuh. Iya. Tapi ini nggak keluar-keluar bingung kita kayak
dia ngincer apa, terus malah banyakin body shot kan kayak Body shotnya banyak dan Iya. itu Pas body shot di take down. iya, dia kan dia banyak body shot dan sebenarnya secara striking poinnya Adesanya tuh paling banyak, hitnya kenanya banyak tuh. Iya. Jadi secara grafis misalkan Adesanya, gue lupa berapa detailnya, misalkan headshotnya misalkan 30, paling Dricus tuh cuma 17. Iya. Body shotnya 6, dan tapi ini apa si Dricus kan serangannya blitz gitu kan yang langsung Drop, gitu, langsung gitu. drop. Nah, itu kan tipikal Robert Whittaker kan? Iya. Dan udah bisa tuh sama si Adesanya di counter, tapi ini gak ada counter dan Iya. jangankan counter, mukanya gini kena kan puk gitu. Iya, berapa kali tendangannya itu kan Iya. DDP, wih gila head kicknya keren juga DDP, Iya, berasa iya. keren gitu. Bukan berasa keren, Adesanya aja emang aneh. Iya aneh banget. Itu DDP bener-bener head kicker, duak masuk lagi kan Iya, berapa jadi kali. gue Wih keren juga mau ya. nggak mau jadi apa ya, kepikiran sama press conference dengan kata-kata DDP yang bilang Israel Adesanya termotivasi karena gue termotivasi karena kejayaan, karena apa, legacy gitu. Iya. Dan kayaknya bener deh. Jadi kayak kemarin kan Bung Max juga ragu milih Israel karena api kompetisinya padam, apalagi Iya. yang mau dicari gitu kan. Iya. Nah, terus kita ngelihat kayak, di sini personal nih berapi-api, tapi jatuhnya tetap bukan api kompetisi, ini api Iya. dendam kan. Jadi kayak dia tuh cari alasan, Israel tuh kayak cari alasan yang bikin dia mau lagi gitu. Terus dia cari alasan, karena si DDP rasis begini. Jadi apinya tuh dibuat-buat gitu. Iya. Akhirnya waktu di atas nggak keluar tuh, nggak ada bengisnya, nggak ada pengen makannya gitu, nggak ada yang pengen bunuh, cuma ukur aja puk kayak anjirnya Adesanya apaan anjir. Kita kehilangan Adesanya dengan api yang kayak I'm ready to die. Iya, gitu. kayak Iya. mau diterekam nih, mau diterekam. Menariknya itu juga ada beberapa podcaster di luar yang ngebahas ini dimungkinkan dari press conference jadi battle deh. Jadi di press conference itu biasanya Adesanya itu yang dia unggul setiap Iya. dia trash talking. Di sini malah Diskus Duplessis yang unggul. Iya, Jadi itu yang benar-benar Diskus tuh kayak beberapa ngata-ngatain jab itu kena, sedangkan Adesanya tuh kayak membangun sesuatu yang out of thin air gitu, dan itu yang menyebabkan Duplessis itu ketika bertarung dia tahu kayak gimana, sedangkan Adesanya tuh ibaratnya kayak ngambang. Dia kayak nih mau ngapain nih gitu. Nggak dilihat sama sekali. Iya, iya. Bahkan emang dibilang juga that might be the worst of Adesanya. Iya, In iya. this fight. Iya. Karena kita nggak ngelihat distancingnya, kita nggak ngelihat apa. Bener itu yang si Celos ini kan ngamuk-ngamuk atau fit call katanya bener-bener nggak kelihatan Adesanya yang pivot geser gitu kan, counter bener-bener kayak apa ya, kayak Adesanya main sparring, tapi oke lah kalau strikingnya nggak setajam biasanya. Yang gue kesel adalah ngebiarinnya itu, Iya, yang ngebiarin. mundur gitu kan, Lari-lari. lari-lari, buang muka. Itu juara kickboxer men, juara kickboxer 75-0, lari-lari begitu aja. Ya ngapain itu kayak cupu banget kayak ya kok gitu sih Dan Bang. lucunya apa? Adesanya kalah 14 detik setelah dia gini-gini kan. Iya. Ayo pukul. Dicekek anjing. Malu banget. Malu banget ya. Walaupun sudah sempat ada percobaan cekek juga, tapi Iya. kan dia berhasil keluar tuh. Adesanya tuh. Adesanya bagus takedown defense-nya, cuma kan beda takedown defense ketika kepala pusing kan. Iya, udah beda ya. Dan Dricus tuh ini menarik juga nih. Kan kita ngeliat kan kayak anjing itu tinggal dimakan itu si Dricus sudah kecapean udah. Iya, gitu udah kan. hancur. Jadi di Twitter juga rame. Ini tuh Dricus Duplessis itu juara paling tidak masuk akal, kayak secara striking lebih jelek, secara Iya. ini lebih napas lebih jelek, tapi menang aja. Terus si Dricus tuh ngejawabnya keren katanya. The gas may be low but never empty. Gitu. Wah. Jadi bensinnya emang mungkin tinggal dikit tapi nggak pernah habis. Itu jadi mau tetap kan dia tetap agresif Iya. gitu. Soalnya kalau Adesanya masih mode yang berapi-api ya, ketika dia tuh gue yakin pasti Adesanya tahu DDP itu lagi habis nih Iya. napasnya nih. Tinggal dimakan kan. Orang kita juga lihat kan di pas nonton juga, wah ini mah sekali di headshot kena nih kelar ini mah. Iya. Tapi kan gak keluar. Gak Gue bilang, keluar-keluar. nunggu apa Adesanya ya? Gitu, nunggu perhitungan ini decision dalam hati gue. Iya anjir. Iya dong. Udah gitu-gitu. Berarti itu dia emang beran capek, bukan playing possum ya? Berarti Bukan. Enggak, capek Jadi beneran. ada yang dimainin kan body shotnya. Oke, kita mikir kayak entah apa yang terjadi di fight campnya, tiba-tiba Adesanya mikirnya bukan headshot tapi body shot. Oke, mungkin ngincer itu. Terus kelihatan hasilnya si Dricus tuh ada pas dikombinasi tuh. Terus gue pikir,
ini tinggal Strategi, dimakan nih udah nyium iya. darah nih adanya. Nggak ada anjir, dibiarin sampai sehat lagi dari Gusnya. Sampai kembali fit Iya, lagi. sampai fit Sampai yang tadinya udah kayak ruku-ruku gitu berdiri lagi. Iya. Tiba-tiba ya ampun. Nggak ada tindakan Emosi asli emosi. Tonton Adesanya emosi banget dan itu apa namanya DDP juga beberapa kali meluk dan capek. Emang kelihatan wow capek gitu. Udah dimanfaatin Adesanya cuma habis itu dibiarin lagi ya. Malah yang keluar itu ini klip-klip Adesanya waktu dulu yang dia berhasil ngalahin Poatan. Lu tau nggak klip yang omongan di backstage ya? Yang Poatan sama Adesanya bury the hatchet. Yang Iya, saling main ini. Jadi kan saling muji gitu kan kayak you are the champion, ini udah pantas buat lo. Terus Adesanya bilang ke Poatan gitu, gue kapan-kapan gue pengen ke Brazil bukan buat sparring tapi cuman kayak buat ngobrol sama lu, makan kayak gitu. Jadi datang aja. Nah, itu pada yang bilang udah Adesanya udah saatnya lu ke Brazil latihan sama Poatan. Tapi itu jadi ada juga yang menarik adalah di prospek interview si Dricus sempat bilang kan pasti juara dulu kan yang di interview baru ini, terus yang waktu dia bilang kita emang di press conference saling benci gini-gini, cuma setelah saya udah berbagi oktagon dengan dia nih saling respect warrior gini-gini. Terus kan terakhir dia bilang kalau lu memutuskan untuk pensiun sekarang gue pengen kasih hormat ke lu calon Hall of Fame gini. Nah itu karena waktu di press conference si Adesanya tuh bilang kayak gini, I miss this, I will miss this. Gitu kan. Jadi dia bilang dia rindu ini, dia bakal merindukan momen-momen ini. Dan dengan kata-kata dia sebelum pertandingan selalu dibilang it's all began in Perth. Kembali ke Perth di mana semua ini dimulai gitu. Dan jadi diakhiri jadi dia tuh punya mimpi kayak pengen semua berawal dari Perth waktu dia ngelawan Robert Whittaker dan pengen pensiun juga di Perth gitu. Nah, cuma ternyata kalah. Jadi nggak manis dong endingnya. Dan ini kalah submission pertama kali juga nih buat Adesanya. Ini nggak cuma kalah submission pertama kali, tapi untuk pertama kalinya Adesanya kalah 2 kali berturut-turut. Jadi dia selalu bounce back. Makanya dia bilang bercanda coping mechanism dia waktu post interview, keren kan gue umur segini masih nyetak sejarah katanya gitu. Sejarah ini kalah di Iya, makanya kita berharapnya itu sebenarnya Adesanya itu memang pensiun di situ aja. Karena kita takut jadi kayak Tony Ferguson. Itu yang ditakutkan. Nunggu ending yang menarik ya. Gue ngomong ke si Charles juga, ini kira-kira mungkin gak Adesanya nih umur udah 36. Iya. Udah umur 36. Terus gak mungkin dong dia dari contender lagi gitu kan. Terus dia nih nyari ending yang manis. Udah lawan orang yang istilahnya dia punya alasan gitu untuk membenci gitu kan. Istilahnya untuk inilah ngebakar semangatnya gitu. Itu aja masih gagal gitu. Apalagi yang bisa membakar dirinya gitu. Karena worst scenario ya buat fans Israel adalah Israel masih nyari momen masih nyari ending yang manis. Robert Whittaker udah dijadwalin sama Hamzat. Robert kalah, Hamzat lawan Israel digulung-gulung satu ronde. Soalnya MMA itu kan you only as good as your last fight. Mau lu prestasinya kayak si Israel Adesanya juara 2 kali di balap lagi ini divisinya semua orang dibantai. Tapi orang cuma inget pertandingan terakhir betul. Kayak Tony Ferguson 12-0, rival Habib. Orang zaman sekarang nggak tahu, orang bakal masa Tony diaduin sama Habib, ya jelas kalah lah, dia kalah 8 kali berturut-turut. Itulah kejamnya MMA, makanya paling bagus adalah pensiun di puncak kayak Habib. Orang cuma inget pertandingan terakhir lu. Orang inget Habib ya waktu lawan Justin Gaethje gitu kan. Mau kita bilang, ya tapi kalau diterusin 4 tahun lagi kan pasti bisa kalah Habib gini-gini. Ya tapi kan gak diterusin. Itu kan cuma berandai-andai. So we'll never know. Iya gitu kan, cuma berandai-andai. Makanya itulah worst case scenario sih waktu gue ngomong kayak gitu kan ke Celos adalah andai-andai. Anjing janganlah. Dan kabar baiknya adalah Yiri itu rencana mau ke middleweight. Dan kalau Yiri diaduin sama Alex Pereira lawan Israel, itu oke lah gitu kan. Kalah lawan Yiri juga yang nggak masalah. Mantan juara gitu kan. Dan mungkin bisa di situ bisa ditutup. Cuma tapi kita nggak tahu nanti ke depannya skenarionya bakal seperti apa untuk Adesanya ya. Tapi memang Adesanya ini kalau gue kan termasuk yang ngefans banget sama Adesanya ya. Jadi kayaknya memang kalau gue pribadi sebagai fansnya Adesanya emang harusnya jangan dirusak lagi nih. Rekornya dia, legasinya dia jangan dirusak lagi. Udah stop aja. Tapi memang fighter tuh egonya udah tinggi, belum lagi adrenalin
ditinggalin di atas panggung yang kayaknya gue harus berakhir yang manis nih Iya, untuk biar iya. dikenang orang nih. Tapi bener juga kata lu, berakhir manis dikenang orang, berakhir buruk juga itu terus yang dikenang. Jadi bayangin losing streak 5 kali baru Adesanya menang, kita lupa rekor-rekor sebelumnya Iya, dia. betul. Kita taunya wah dia kalah 0-5 dia pensiunnya, gitu kan. Iya. Makanya itu Mau ngapain bahaya. Aduh bahaya ya. Jadi itu buat fansnya Adesanya, kita berharap aja semoga Adesanya bisa apa istilahnya ya punya penutup yang manis lah gitu. Setidaknya entah lawan siapapun itu. Cuma yang gue seneng adalah ada berita dan ini akan dibahas di episode selanjutnya minggu depan, yaitu adalah ternyata Alex Pereira, kan tadi dia sempat kita mau ketemu di Brazil mau ngobrol. Ini ternyata Alex Pereira cukup menggoncang dunia persosmedan apalagi fans MMA karena dia mau turun berat badan untuk melawan Dricus du Plessis. Dia merasa bahwa untuk dia kasihan sama ini tuh Adesanya tuh dari awal karirnya dia sampai sekarang itu ada Alex Pereira di situ, Ge. Iya. Itu tuh kayak bukan rival jatuhnya ya. Sebenarnya dibilang rival. Iya, rival sih, Bang. Rival sih, apa respect antar warrior. Kalau gue ngeliatnya kayak si Alex Pereira, anjing masa kalah gitu kan. Iya. Cuma gue yang boleh ngalahin lu gitu. Iya. Kayak gue tuh kalah sama lu apa Israel, masa Iya, orang pasti ngeliatnya jadi anjing Dricus juga berarti di atasnya Alex dong. Israel aja kalah gitu kan. Iya, makanya dia jadi bilang mau turun dia gitu. Nanti kita bahas tuh di episode selanjutnya karena kita episode selanjutnya guys full bahas Poatan doang. Iya. Dari Angan Kalaev, politiknya Dana White gitu-gitu. Kita akan full bahas itu doang ya. Jadi Tapi ada satu lagi Bang yang menarik di ending ini ya, interview ending rivalitas Dricus du Plessis sama Israel. Akhirnya baikan terus ini kan ciuman di oktagon. Masa? Iya, tapi enggak langsung. Dimas nih cari klipnya nih. Jadi si Israel gini. Masa Iya, ada? terus mereka pelukan nih, Bang. Oh, berarti berita-berita itu benar ini berdua-dua ini. Anjing cuma gini. Ada tuh ya, gue gak lihat lagi. Waktu mau naik ke oktagon si Dricus dicium dulu kan pipinya sama coachnya. Itu kita aja ketawa ya. Gak ada satu. Tunjukin di sini ada langsung klipnya nih. Iya. Israel lagi. Semoga nanti Dimas menemukan gitu ya untuk closingnya. Buat apa namanya closingnya ya itu pakai video itu. Ya oke, berarti langsung aja kita lihat ini dia videonya guys. One day, and perhaps Dricus du Plessis will be alongside. It's nice to see those gentlemen bury the hatchet, and perhaps they will show up in each other's bracket yet again.